Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah semester 4, kelas 4B dengan NIM 18010750032. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan hasil dari wawancara PLP 1 saya. PLP sendiri merupakan singkatan dari pelatihan lapangan persekolahan. Sebenarnya pelatihan ini harusnya dilakukan secara langsung ke sekolah, tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, PLP dilakukan secara online. Saat PLP, kita melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui bagaimana suasana lingkungan sekolah beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi karena PLP kali ini dilakukan secara online, yang harus dilakukan hanyalah mewawancarai kepala sekolah, guru, dan juga alumni. Wawancara yang pertama dilakukan bersama Kepala SMAN 83 Jakarta. Tetapi karena beliau sedang berhalangan untuk hadir, beliau digantikan oleh Wakil Kurikulum, Bapak Sudiro SPD. Yang pertama kami bahas yaitu mengenai kultur sekolah. SMAN 83 Jakarta memiliki beberapa kultur yang berlaku untuk setiap guru, siswa, dan seluruh staf sekolah, yaitu pemeriksaan seragam dan atribut sebelum bel masuk. Untuk perempuan muslim, wajib memakai ciput bagi yang berhijab. Seluruh masyarakat sekolah, terutama siswa, sudah cukup baik dalam penerapan kultur ini, sehingga saat di dalam kelas, semuanya terlihat rapi dan disiplin. Lalu, tentang struktur organisasi yang ada di sekolah, struktur organisasi di SMAN 83 Jakarta dimulai dari kepala sekolah, yang tugasnya bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan di sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai manajer dalam urusan sekolah, hingga motivator bagi staf-stafnya. Lalu ada wakil kepala sekolah yang bertugas membantu kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dibagi menjadi 3, yaitu wakil bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarprashum atau sarana prasarana dan humas. Adapun pembagian staf masing-masing bidang adalah: pertama, wakil kurikulum, ada staf pengembangan, staf urusan penilaian, dan staf KBM. Yang kedua, wakil bidang siswaan, ada staf tata tertib siswa, dan staf kegiatan ekskul dan OSIS. Lalu yang ketiga, wakil bidang sarprashum, ada staf bagian ketersediaan sarana prasarana sekolah, dan staf kehumasan. Selanjutnya, ada kepala tata usaha, yang jabatannya sejajar dengan kepala sekolah, karena berhubungan dengan administrasi. Dan yang terakhir, ada tim pengembangan sekolah yang jabatannya sejajar dengan wakil kepala sekolah yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan wakil-wakil kepala sekolah. Setelah struktur organisasi, kami juga membahas mengenai implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan yang ada sesuai dengan Pemda DKI Jakarta, seperti jam kerja dari pukul 6.30 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Jika ada guru atau karyawan sekolah yang melanggar tata tertib mengenai kedisiplinan, maka akan ada sanksi yang diberikan langsung oleh Pemda DKI. Yang keempat, ada kegiatan formal seremonial di sekolah. Di sini kami membahas tentang jadwal rapat. Ada 6 kali rapat dalam setahun dan selalu diberi tanda dalam kalender. Ada rapat manajemen untuk berkoordinasi dengan guru, wali kelas, dan guru BK. Juga ada rapat wali kelas untuk berkoordinasi dengan orang tua siswa. Jadwal rapat bisa saja bertambah jika memang ada hal yang mendesak atau sifatnya insidental. Setelah itu, ada identifikasi kegiatan rutin. Kegiatan kurikuler atau kegiatan belajar mengajar dilakukan secara rutin mulai dari hari Senin hingga hari Jumat selama seminggu. Kelas dimulai pukul 6.30 pagi dan berakhir pukul 3 sore. Untuk kelas 10, total jam pelajaran adalah 40 jam. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12, 46 jam. Kurikulum yang digunakan sekolah dalam proses belajar mengajar adalah kurikulum 2013. Kegiatan ko-kurikuler atau penugasan rutin diberikan oleh guru mata pelajaran
guna menunjang nilai siswa dalam mata pelajaran terkait. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler, SMAN 83 Jakarta memiliki sejumlah ekstrakurikuler yang aktif dan berprestasi, seperti pramuka, paskibra, PMR, basket, voli, silat, paduan suara, dan rohis rohkris. Selain itu, di SMAN 83 Jakarta juga sempat ada ekstrakurikuler IF atau English First, namun sudah tidak aktif lagi. SMAN 83 Jakarta memiliki kegiatan rutin tersendiri. Biasanya, 1 jam awal di hari Senin akan digunakan untuk pelaksanaan upacara bendera. Selain itu, di SMAN 83 Jakarta juga rutin mengadakan kegiatan perwalian, yakni jam khusus yang digunakan oleh para wali kelas untuk lebih dekat dengan siswa dan berkomunikasi dengan siswa terkait kendala di kelas atau jika ada yang ingin disampaikan pada pihak sekolah. Kegiatan rutin lain yang ada di SMAN 83 Jakarta yaitu tadarus bersama bagi yang muslim dan literasi bersama. Di saat pandemi seperti ini, dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pihak sekolah memberlakukan 5 jam pelajaran setiap harinya, dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan 12 siang. Yang terakhir adalah identifikasi praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Di SMAN 83 Jakarta terdapat beberapa praktik pembiasaan kegiatan positif, di antaranya 4S atau senyum, salam, sapa, sopan, tadarus pagi sebelum KBM dimulai, sholat duha berjamaah diutamakan bagi yang sudah kelas 12, lalu ada sholat zuhur berjamaah, keputrian bagi siswi untuk hari Jumat, dan juga ada kantin sehat. Siswa diminta membawa tempat makan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah, Bapak Dr. Andes Riono MPD MSI. Yang pertama tentang kultur sekolah, di SMAN 83 Jakarta, sebelum bel masuk berbunyi, guru-guru bersalaman dan menjambut siswa yang datang. Saat sudah bel, siswa diajak tadarus pagi dan tim kesiswaan berkeliling untuk mengontrol tiap kelas, dibantu oleh staf urusan kurikulum untuk KBM. Semua siswa diwajibkan tertib sampai guru mata pelajaran masuk dan memulai KBM. Lalu, mengenai struktur organisasi yang ada di sekolah, proses berjalannya struktur organisasi SMAN 83 Jakarta sudah cukup lancar dan terorganisir. Masing-masing staf juga sudah dibagi job desk-nya. Proses penyelenggaraan berjalan dengan baik, dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa yang diterima di PTN dan juga mengikuti berbagai kejuaraan seperti OSN dan lomba-lomba olahraga. Selanjutnya, mengenai penerapan peraturan guru dan siswa, terdapat kode etik guru yang mana kinerja guru selalu dinilai. Untuk menerapkan itu, SMAN 83 Jakarta memiliki peraturan. Peraturan bagi siswa pun berlaku untuk guru, seperti datang ke sekolah tepat waktu dan menggunakan seragam yang rapi. Jika ada guru yang melanggar, seperti terlambat, akan diberikan sanksi yang ditetapkan oleh Pemda DKI atau diberikan arahan oleh kepala sekolah. Arahan dari kepala sekolah berupa pembinaan, juga pernyataan tertulis jika guru masih mengulangi pelanggaran yang sama. Yang keempat, mengenai kegiatan formal seremonial di sekolah. SMAN 83 Jakarta selalu mengadakan upacara peringatan hari-hari besar. Selain itu, di beberapa hari-hari besar nasional, selalu ditambahkan beberapa acara tambahan dan lomba untuk memeriahkan suasana, seperti lomba 17 Agustus dan juga pemilihan Putri Kartini. Lalu selanjutnya tentang identifikasi kegiatan rutin. Ekstrakurikuler yang ada di SMAN 83 Jakarta sangat banyak dan banyak juga yang sudah menjuarai berbagai perlombaan dan turnamen. Kegiatan ekskul di SMAN 83 Jakarta sangat tinggi antusiasmenya. Dibanding dengan antusiasme ekskul, sisi akademis di sekolah ini biasa-biasa saja dan tidak terlalu tinggi. Tetapi bukan berarti kegiatan akademis di sini tidak dikembangkan. Setiap siswa pun diwajibkan untuk menyeimbangkan kegiatan ekstrakurikuler dan akademis mereka. Lalu yang terakhir, mengenai praktik kegiatan positif di sekolah, selain diberlakukan kepada siswa, 4S juga diberlakukan kepada guru, supaya lingkungan sekolah terlihat rukun dan menyenangkan. Lalu ada Jumat Literasi, juga ada senam bersama yang dilakukan sebulan sekali untuk kebugaran seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir adalah hasil wawancara bersama dengan Cesar, siswa sekaligus ketua OSIS SMAN 83 Jakarta. Mengenai kultur sekolah,
para siswa sudah diwajibkan untuk menerapkan 4S dan mayoritas juga sudah selalu menerapkannya. Siswa juga diwajibkan untuk selalu peduli pada lingkungan sekolah, karena selain untuk menjaga keasrian sekolah, SMA N 83 Jakarta juga merupakan sekolah adiwiyata. Lalu selanjutnya, mengenai struktur organisasi siswa di SMA N 83 Jakarta. Struktur organisasi siswa di sekolah sudah terlaksana dengan baik meskipun kegiatannya tidak termasuk ke dalam kegiatan akademik, namun tetap bisa berdampingan satu sama lain. OSIS SMA N 83 Jakarta juga merupakan OSIS terbaik jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Selain itu, kegiatan siswa lainnya seperti ekstrakurikuler juga berjalan dengan baik dan mendapat banyak dukungan dari sekolah. Kegiatan organisasi di sekolah ini memiliki beberapa dampak positif dan negatif, seperti bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan untuk dampak positif, dan dampak negatifnya bisa juga membuat siswa kesulitan membagi waktu untuk organisasi dan akademik. Setelah itu, kami membahas mengenai implementasi peraturan dan sanksi yang ada di sekolah. Di sekolah ada yang namanya BPPKS atau Buku Pedoman Perilaku Kepribadian Siswa, di mana setiap siswa yang melanggar peraturan akan mendapat poin. Jika poin siswa di BPPKS sudah mencapai 50%, maka akan diberikan pembinaan oleh bagian kesiswaan. Jika siswa masih tetap melanggar dan poin sudah hampir 100%, maka siswa akan diberikan perjanjian tertulis untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk beberapa peraturan sekolah, biasanya mengikuti kepala sekolah yang menjabat saat itu. Jika ada pergantian kepala sekolah, akan ada juga beberapa peraturan yang berubah. Yang keempat, mengenai kegiatan formal seremonial di sekolah. Yang kami bahas di sini adalah jadwal rapat OSIS. Jadwal rapat OSIS diatur oleh pihak sekolah dan harus dikoordinasikan dahulu dengan guru mata pelajaran, supaya tidak mengganggu jam belajar setiap pengurus, sehingga para pengurus tetap bisa menjalankan organisasi sekaligus memenuhi kebutuhan akademiknya. Walaupun terkadang masih ada miskomunikasi antara guru dan pihak sekolah dalam menetapkan waktu rapat OSIS. Selanjutnya ada identifikasi kegiatan rutin. Kegiatan kurikuler berlangsung secara rutin selama 5 hari dalam 1 minggu. Menurut siswa, guru-guru mata pelajaran pun rutin memberikan tugas rumah sebagai bentuk evaluasi dan pemahaman materi yang telah diberikan di sekolah. Kegiatan ekstrakurikulernya pun berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Apabila ada murid yang berhalangan hadir di kelas karena suatu alasan yang mendesak, maka guru mata pelajaran atau wali kelas akan memberikan tugas pengganti kepada murid tersebut. Lalu yang terakhir adalah mengenai kegiatan rutin positif yang ada di sekolah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kegiatan-kegiatan rutin seperti tadarus, Jumat literasi, dan senam bersama tentu memiliki dampak positif bagi siswa. Siswa jadi lebih berwawasan luas dan bisa membiasakan diri untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Untuk hambatannya, hanya pada adanya beberapa siswa yang masih malas-malasan dalam menjalani kegiatan rutin ini dan berakhir membolos kegiatan. Sekian hasil laporan P1 saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada pihak SMA N 83 Jakarta yang telah bersedia untuk diwawancarai. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.